Binatang tidak pernah punya bagian ini. Setan pun tidak. Itu hanya kita. Ayat 6. Dan ia berfirman. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Perhatikan kalimat berikut. Ini Menara Babel itu maksudnya barulah permulaan usaha mereka. Baru permulaan. Yang mengagumkan kalimat berikut. Mulai dari sekarang, dari Menara Babel, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wih, dahsyat sekali. Saudara, otak kita itu punya kekuatan merencana. Katakan amin. Di otak kita itu punya kekuatan merencana luar biasa. Tahun 86 pertama saya dapat ayat ini. Langsung saya berkata kepada papa saya, Papa, engkau terlalu murah hati. Kenapa firman ini enggak engkau batasi? Saya mau tanya kepada saudara. Maling-maling, pembunuh, pemerkosa masuk ke ayat ini enggak? Coba jawab. Jangan ragu-ragu jawabnya. Masuk tidak? Masuk. Enggak ada maling segoblok apapun sebelum maling itu enggak merencana dulu. Betul enggak? Pasti merencana. Pemerkosa juga merencana. Pembunuh juga merencana dulu. Maka itu saya berkata, Papa, engkau salah. Harusnya pakai kecuali. Harusnya begitu. Jangan semua. Anak-anak muda khusus. Manusia itu luar biasa. Ini yang saya temukan pada buku itu tadi. Kalau engkau ingin lihat kekayaan, ke kuburan. Jadi di otaknya orang-orang yang sudah dikubur itu masih banyak rencana yang belum mereka wujudkan. Betul saudara? Saya ulangi lagi, inilah kesalahan gereja. Maaf saya berkata pada para hamba Tuhan. Semua dirohanikan. Akhirnya rencana, kekuatan, daya otak kita yang begitu hebat terbatasi hanya untuk rohani saja. Maka dunia kita nggak bisa berkati. Setuju? Kalau saya katakan ini. Lagi sekali, buang jauh-jauh konsep melayani Tuhan itu harus lewat sekolah Alkitab. Jauhkan itu dalam nama Yesus. Jauhkan. Melayani Yesus ada ribuan dan jutaan cara. Bahkan kita harus radikal. Buang jauh-jauh konsep dalam otak kita. Melayani Yesus itu harus lewat gereja, di dalam gereja dan dengan gereja. Jauhkan itu. Kita harus berani radikal ini, saudara. Jangan membantah dulu. Dalam 3 hari ini kita akan belajar banyak soal apa yang terus sama Alkitab yang kita terbutakan karena konsep gereja yang sudah beratus tahun itu tadi. Apa saja sangat luas. Saya ulangi, apa saja yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dahsyat sekali. Maka itu orang tua dorong anak-anak kita sejak mulai usia 3 tahun untuk merencana sesuatu. Dan jangan matikan ide anak-anak kita. Disitulah daya kepemimpinan muncul di otak ini. Seorang pemimpin harus pandai merencana. Seorang pemimpin yang tidak bisa merencana, dia nggak layak jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang membosankan, nggak ada inovasi, nggak ada yang baru. Betul tidak? Tidak ada. Perlu ada pembaruan terus. Rencanakan terus. Saudara, satu buku yang saya pernah baca, ternyata seorang manusia sehari kalau dia menggunakan semaksimal kekuatan, maka seorang manusia bisa merencanakan ribuan hal setiap hari. Tidak semua kita punya handphone, tidak semua kita punya komputer, tapi tidak kita tahu barang itu. Dengar, yang namanya komputer, yang namanya handphone, saudara, kalau kita beli barang baru, betul-betul baru, itu tipe terbaru, keluaran terbaru, pernah nggak saudara sadar 2 bulan kemudian ketinggalan, muncul yang baru lagi. Nah, di situ kita harus melihat, itulah ayat 6 Kejadian 11. Apa saja yang direncanakan manusia pasti terlaksana.
Mengapa gereja tidak memacu semua anggotanya untuk merencana? Itu gratis, tidak ada yang bayar kok rencana itu. Sebanyak-banyaknya kita sehari boleh. Bahkan maafkan kata, waktu kita berak sambil duduk itu buatlah rencana. Jangan melamun kapan kaya, kapan kawin, buang waktu. Lebih baik engkau merencana sambil duduk di situ, sambil tunggu selesai. Serius saya berkata, berapa kali saya temukan ide baru waktu saya duduk di situ. Lo kenapa tertawa? Lo betul nggak saudara pernah ngalami itu? Berapa kali kita ketemu ide yang luar biasa. Nah, itulah contoh kekuatan firman yang kita harus percaya dalam kehidupan kita. Maka itu mengapa hanya firman Tuhan, satu-satunya buku, bahkan satu-satunya kitab suci agama di dunia hanya firman Tuhan kita, yang ada kata renungkan, renungkan, renungkan. Ayat lain, kitab lain tidak ada. Hanya kitab ini, renungkan. Ternyata dalam merenung saudara akan keluar ide-ide. Kalau melamun enggak, lain itu menya sama, melamun, merenung, beda, tapi dua-dua itu. Nah, Tuhan menyuruh kita merenung, bukan melamun. Wah, dahsyat kalau semua anak Tuhan dalam gereja Tuhan punya seperti ini. Rencanakan terus, rencanakan terus, terus. Saya itu paling puas saudara dalam hidup kalau melihat anak-anak panah saya itu menemukan ide-ide baru. Luar biasa. Salah satu anak didiknya Pak Daniel Gultom, saya nggak pernah kenal dia. Tahun 97 saudara, saya pertama kali ketemu dia. Dia tahu bahwa saya itu punya hobi, itu hobi saya, nyekolahkan orang. Nah, terus dia tanya, dia panggil saya Om, Om, saya mau jadi guru. Wah, kamu siapa? Saya tanya begitu. Terus dia katakan, baik. Saya modal cuma doa aja. Saya tanya, Tuhan, bagaimana? Ya itu, saya harus tahu SK-nya orang ini apa. Begitu saya berdoa, saya katakan, suruh dia cari sekolah. Akhirnya dia dapat di UGI. Maka dia masuk tahun 98. Tengah-tengah dia jalan, dia masuk ke BP, bimbingan penyuluhan, jadi yang bagian konseling itu. Sekolah kami di Nabire baru sampai kelas 3 SD. Suatu hari dalam pertemuan para dewan guru, maka mereka berpikir, walaupun kita masih kelas 3 SD, tapi kita harus mikir untuk SMP. Karena sekolah kami itu sekolah berasrama, dari TK masuknya, terus kelasnya bertambah terus, jadi nggak boleh langsung. Sekarang baru kelas 2 SMP. Begitu mereka menyadarkan saya bahwa saya harus mulai cari kepala sekolah SMP. Tunggu. Saya bilang, kelas berapa sekarang anak gini? Kelas 3. Saya ngitung per sini. Wih, saya merinding sekali saudara. Ternyata kalau anak ini kelas 6 SD, Eris sudah selesai S1-nya. Maka saya berkata, kita sudah punya kepala sekolah. Waktu itu Peris belum pernah ke Nabire. Mereka tanya siapa? Saudara-saudara belum kenal. Tunggu nanti, kalau liburan panjang saya minta dia datang. Saudara, ringkas cerita, anak-anak kelas 6 Eris lulus. Maka begitu naik kelas 1 SMP, dia adalah kepala sekolah. Baru 2 tahun, kurang. Ini 2 tahun nanti bulan Juli 2004, dia baru 2 tahun kelas. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dia seorang kepala sekolah yang baru dan belum pernah punya pengalaman. Sampai minggu pertama Januari, maka Dinas P dan P Kabupaten Nabire menetapkan SMP namanya SLTP Anak Panah. Karena Peris sangat terobsesi dengan khotbah saya tentang anak panah berapa tahun yang lalu itu. Ternyata dia nyimpan cita-cita itu. Ditetapkan oleh pemerintah menjadi SMP unggulan dan teladan. Baru jalan kelas 2. Dan saya begitu bangga kepada anak saya ini. Karena apa? Buat dia gak nyangka, baru jadi kepala sekolah, belum punya pengalaman. Tapi karena idenya dia kembangkan terus. Saya memberi kebebasan pada anak-anak panah saya untuk mengembangkan ide. Saya cuma ngawasi saja. Kalau ada yang miring baru saya akan arahkan. Lepas dari itu kerjakan. Tahun 96 waktu saya khotbah di Manado, tiba-tiba ada seorang mengirim saya sebuah anak panah, namanya Maksi Parengkuan. Dia lulus SMA tahun 95, jadi nganggur setahun. Begitu anak panah dibawa kepada saya,
Roh Kudus sudah bicara. Saya belum berdoa, Roh Kudus sudah bicara.